Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Beberapa bulan kemudian, sayang, Anggara baru pulang kerja langsung mencari istrinya. "Lagi apa?" tanya Anggara yang melihat Lisa berdiri di depan tembok. Pria itu kemudian meletakkan tas dan melepaskan jaket. "Bagus kan? Kamu suka?" tanya Anggara kemudian memeluk Lisa dari belakang. Makasih ya mas." Masih memeluk dari belakang, pria itu mengangguk. "Kita bisa bikin yang banyak lagi setelah anak kita lahir." Keduanya menatap foto keluarga yang baru saja diganti. Foto yang biasanya berisi potret Adinda yang memakai gaun pengantin dengan Anggara kini diganti dengan foto lain. Foto saat Lisa hamil berdiri bersama Anggara dan Tiara yang berdiri di tengah-tengah mereka. Foto Adinda tidak dibuang atau disimpan dalam gudang, akan tetapi diletakkan di kamar Tiara. Bagaimanapun juga, Adinda adalah ibu kandung Tiara. Rasanya terlalu menyedihkan jika menghilangkan sosok Adinda meskipun hanya sebuah gambar. Sedangkan Lisa, bagaimanapun juga ada perasaan lega. Setidaknya bangun tidur di dalam kamarnya, ia tidak menatap foto mendiang istri pertama suaminya itu. Kini wajahnya yang terpampang dengan balutan gaun sutra yang memperlihatkan perutnya yang membesar karena kembar, meskipun baru 5 bulan tapi sudah sangat besar. Lalu bagaimana tanggapan Nyonya Claudia sang mertua? Meskipun masih kurang hangat, tapi setidaknya mertuanya itu sering membawa makanan. Katanya untuk Tiara, tapi makanan yang dibawa sangat banyak dan bagus untuk ibu hamil. Mungkin masih gengsi, jadi Nyonya Claudia masih jual mahal, pura-pura tidak peduli, tapi sering perhatian. Itulah manusia, kalau sudah keras hati, susah sekali mengalah dan mengakui kalau ia sudah kalah. Kandungan Lisa semakin besar. Meskipun begitu, ia tetap ke kampus. Ya, hari ini ia akan wisuda, ditemani suami, anak, orang tuanya, serta adik. Mereka begitu bangga pada Lisa yang akhirnya menyelesaikan S1-nya. Bahkan jika mau, Lisa bisa lanjut S2. Buru-buru Anggara melarangnya. Ia mau Lisa fokus pada calon bayi kembar mereka yang hitungan bulan akan lahir ke dunia. Pak Harun sangat senang, begitu juga Bu Siti. Lisa menjadi kebanggaan mereka, mengangkat derajat keluarganya, dan adiknya juga bisa lanjut ke perguruan tinggi sama seperti kakaknya. Mereka kini berkumpul di rumah Anggara, sekalian mau syukuran. Katanya Nyonya Claudia tidak bisa datang, sibuk. Tidak taunya wanita itu hadir juga, membawa banyak barang untuk bayi. "Kamu jangan senang dulu, ini untuk cucu saya," celetuk Nyonya Claudia yang masih sedikit ketus. Lisa hanya tersenyum, kemudian menerima banyak hadiah dari mertuanya. Ada pakaian bayi, perlengkapan bayi, banyak sekali. Entah kapan mertuanya itu belanja, yang jelas meski kelihatan ketus, Lisa dapat merasakan kalau pemberian ibu mertuanya itu tulus. "Makasih, Ma." Balas Nyonya Claudia dingin. Lisa kemudian memegang tangan Nyonya Claudia, mengecup punggung tangan wanita tersebut. Ingin marah tapi tidak jadi, apalagi setelah melihat perut Lisa yang sangat besar tersebut. Nyonya Claudia dilema. Gerak, mereka nendang." Nyonya Claudia kaget saat Lisa menarik tangannya lembut, kemudian meletakkan di atas perutnya. "Kerasa ya, Mah?" Seperti terhipnotis, kepala Nyonya Claudia malah mengangguk. Ia masih kaget dengan apa yang ia rasakan tadi. Telapak tangannya seperti menyentuh sesuatu yang keras, kemudian seperti menendang. "Sehat sekali mereka," gumam Nyonya Claudia. "Karena Mama sering kirim vitamin, buah, makanan yang bergizi ke rumah."
Nyonya Claudia tersadar, kemudian kembali melengos. Ia langsung mengalihkan perhatian dengan mencari Tiara, membuat Lisa tersenyum. Ibunya Mas Anggara sepertinya baik. Ia yakin semua akan bisa menerima dirinya seiring berjalannya waktu. Trimester ketiga awal. Perut Lisa terlihat sangat besar. Anggara sampai ngeri, takut karena tidak seperti orang kebanyakan. Ini karena bayi di dalam perut Lisa terhitung besar juga, sampai Lisa disuruh diet sama dokternya. Padahal malam ini Lisa sangat lapar, tapi ia harus menahan itu semuanya demi kesehatan mereka bertiga, Lisa dan bayi kembarnya. Kamar utama. Lisa rebahan, miring ke kiri dan kanan. Perutnya yang besar membuatnya kurang nyaman saat akan tidur. "Kenapa sayang?" tanya Anggara yang baru menemani Tiara sampai tidur di kamar sebelah. "Laper." "Kan tadi sudah makan," tanya Anggara heran kenapa istri kesayangannya kelaparan, padahal baru beberapa saat lalu makan. Bukannya pelit dengan memperhatikan asupan yang Lisa makan, hanya saja Lisa harus diet. Ya, bayi mereka sepertinya sedikit besar. Kalau makan tidak terkontrol, takutnya kurang ruang. "Nggak tahu ini Mas, Lisa kok jadi lapar terus tiap jam." "Ya sudah, sini ngemil Mas," ucap Anggara dengan bercanda sambil tersenyum jahil. Pria itu melepaskan kancing piyama yang dikenakan, membuat Lisa langsung melepaskan bantal ke badan Anggara. "Kemarin malam sudah, Lisa capek Mas." Lisa merajuk, hamil tua suaminya malah minta terus. Kata Anggara sih tambah seksi, tambah gimana gitu. Jadi bawaannya mau terus. Katanya tadi lapar." "Kan pengen makan yang lain," kata Lisa setengah mendelik. Ia melotot melihat suaminya. "Sama saja." Buk, Anggara langsung meluncur ke ranjang. Saatnya menengok bocil-bocil kesayangan ayah. "Ya ampun Mas." Anggara yang terlanjur bucin tidak peduli komentar Lisa. Baginya Lisa kalau hamil sungguh menggoda. Terbaring anteng saja dia langsung terpengaruh. Apalagi ini Lisa pakai baju tipis-tipis. Aduh, antena TVRI langsung bening. Aura ibu hamil sukses membuat Anggara tidak bisa jauh-jauh dari sang istri. Hampir tiap malam tidak mau absen untuk menengok bocil-bocil kesayangannya itu. Sebelumnya Anggara takut akan berdampak pada kehamilan Lisa, tapi setelah konsul pada dokter kandungan Lisa, seperti mendapat oase. Anggara begitu senang mendengar penjelasan dokter. Bukannya berdampak buruk berhubungan ketika hamil, tapi justru dianjurkan agar nanti mendekati persalinan akan lebih mudah. Namun tetap harus hati-hati karena ada janin di dalam sana. Mainnya pelan-pelan saja. Karena terlalu rajin disirami, Lisa yang kini kehamilan masuk bulan ke-8 lebih 2 minggu merasakan kontraksi. Ia sudah dibawa ke rumah sakit sekarang. Air ketuban juga sudah merembes. Anggara jelas panik, tapi kata dokter tidak usah khawatir. Semuanya baik-baik saja. Mungkin kelahiran akan maju dari perkiraan dokter. Anggara lantas menghubungi sang mama dan keluarga Lisa. Tidak lama berselang, mereka datang bergantian. Nyonya Claudia yang biasanya jaim, gengsi menjulang langit, terlihat ikut cemas. Apalagi ini bayi kembar, mungkin resikonya lebih besar. Anggara sendiri mondar-mandir di depan ruang persalinan. Ia tidak ikut masuk karena tidak sanggup melihat darah yang banyak. Bisa-bisa ia merepotkan para dokter. Akhirnya ia bagai setrikaan yang membuat pusing orang menatapnya. "Jangan mondar-mandir begitu, Mama ikut pusing lihatnya," ujar Nyonya Claudia. Anggara duduk sebentar, lalu mondar-mandir lagi. Nyonya Claudia pun tidak banyak berkomentar lagi.
Oe, oe. Semua saling menatap. Ada aura kelegaan dari wajah mereka semuanya, terutama Anggara, ayah sang bayi. Mah, kata Anggara. Nyonya Claudia menatap putranya dan memberikan sebuah senyuman. Terlihat tulus, bagaimanapun juga Lisa pilihan putranya. Kini sudah melahirkan cucunya juga. Mungkin kini saatnya ia harus berdamai bahwa apa yang mungkin ia pikir baik belum tentu baik untuk putranya. Apalagi sekarang Anggara jauh terlihat hidup bahagia. Oe, oe, suara tangis bayi kedua membuat Anggara ingin segera masuk ke dalam, tapi pintu masih tertutup. Ia tidak sabar masuk hingga mondar-mandir saja. Klek, pintu baru terbuka sedikit. Anggara langsung bergegas masuk. Dilihatnya kedua suster sedang menggendong putra dan putrinya. Ya, mereka mendapat bayi kembar laki-laki dan perempuan. Mata Anggara kemudian beralih pada sosok wanita yang juga menatapnya. Lisa terlihat lemas, wajahnya basah penuh keringat. Dengan perhatian, Anggara mendekat dan mengusap dahi istrinya itu, sembari tangannya kemudian menggenggam tangan Elisa istrinya. Ia angkat tangan Lisa berkali-kali. Ia kecup berulang sembari mengatakan terima kasih karena sudah melahirkan anak-anak untuknya. Dan ketika bayi kembar itu menangis bersamaan dengan kencang, Anggara dan Lisa saling melempar pandangan, kemudian sama-sama tersenyum tipis. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena sudah mengirim Lisa dalam kehidupanku, batin Anggara. Pria itu kemudian menatap bayinya yang masih dibersihkan oleh suster. Terima kasih karena sudah menghadirkan hadiah yang luar biasa. Cup, sebuah kecupan lembut kembali mendarat, kali ini di pipi Lisa. Mereka lucu sekali, bisik Anggara. Lisa mengangguk sambil berbisik dengan suara lirih. Tadi Lisa lihat dua-duanya mirip seperti emas. Harus mereka kan hasil keringatku, ucap Anggara dengan bercanda. Lisa yang masih merasa lemas terpaksa tidak bisa menahan senyum. Terima kasih Lisa, terima kasih sudah jadi ibu dari anak-anakku. Terima kasih karena sudah menjadi bidadari dalam hidupku, gumam Anggara dalam hati, kemudian memeluk istrinya yang masih terbaring. Tamat.